wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Mas Rina Munawarah Tampu Bolon, dosen keperawatan maternitas pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi PD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib prodi atau MKWP dengan nama mata kuliah Keperawatan Maternitas. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 kehamilan dan bayi baru lahir. Baik fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan masyarakat. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat mengaplikasikan teori konsep di bidang keperawatan maternitas di tatanan laboratorium dan masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan melalui metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dengan ceramah, diskusi, presentasi, demonstrasi, dan simulasi asuhan keperawatan di laboratorium. Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kuliah juga dikemas dengan metode case-based learning. CPL yang ingin dicapai pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, CPL 3, dan CPL 4. Ada 5 CPMK yang dicapai melalui mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan, mahasiswa mampu melakukan mengintegrasikan hasil penelitian, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan, dan mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi anatomi dan fisiologi reproduksi, tren dan isu keperawatan maternitas, asuhan keperawatan kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan janin, asuhan keperawatan nutrisi pada kehamilan, asuhan keperawatan seksualitas, asuhan keperawatan persalinan, asuhan keperawatan postpartum, dan asuhan keperawatan gangguan sistem reproduksi. Ada 8 materi pembelajaran praktikum dalam mata kuliah ini meliputi ANC atau antenatal care, observasi kemajuan persalinan menggunakan partograf, pertolongan persalinan normal atau INC, episiotomi dan hecting, membandingkan bayi dan perawatan tali pusat, hitung Apgar, dan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemeriksaan fisik postpartum, dan manajemen laktasi dan menyusui. Hasil pembelajaran dievaluasi melalui penilaian rubrik yang telah ditetapkan dalam bentuk observasi partisipasi aktif, juga penilaian melalui penugasan makalah, presentasi kelompok, dan kemampuan dalam menunjukkan keterampilan skill di laboratorium. Penilaian proyek juga dilakukan pada makalah case-based learning atau penugasan akhir, serta penilaian kognitif dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Luaran dari mata kuliah ini adalah makalah dari hasil diskusi kelompok atau case-based learning. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini beberapa buku textbook keperawatan maternitas yang menjadi rujukan utama, yaitu judul-judul buku Maternity and Women's Healthcare, Maternal Newborn Nursing Care Plan oleh Green, Maternal and Child Nursing Care dari Shannon and Perry, lalu ada buku Maternal Child Nursing Care dari Perry Hockenberry. Referensi pendukung lainnya adalah buku pedoman standar diagnosa keperawatan Indonesia, buku standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Ketiga buku ini bisa diakses oleh mahasiswa dari baik secara hard book yang disediakan oleh perpustakaan maupun dari soft file-nya yang disediakan di setiap akun di satu Unri. Berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh tim pengajar juga diintegrasikan sebagai referensi pendukung di dalam mata kuliah ini, termasuk artikel yang pernah saya publikasikan dengan judul penelitian perbedaan perilaku pencegahan stunting pada ibu hamil di area urban dan area rural,
juga diintegrasikan sebagai materi dalam topik asuhan keperawatan nutrisi selama kehamilan. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini yaitu komponen yang pertama aktivitas partisipatif sebesar 45%. Komponen penilaian ini meliputi presentasi tugas pertama dan kedua dari case-based learning-nya, presensi dan penilaian selama kegiatan mandiri dan kelompok, juga penilaian keterampilan atau skill lab. Komponen kedua sebesar 35%, yaitu penilaian pada setiap tahapan proses project base-nya atau tugas akhirnya. Penilaian yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu kognitif atau pengetahuan sebesar 20%, masing-masing 10% pada UTS dan UAS. Berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, Ibu. Wah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah keperawatan maternitas. Ini adalah pertemuan kita yang kelima ya. Nah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita atau topik bahasan kita hari ini, kita login dulu ke satu unrinya. Silahkan diisi presensinya. Saya sudah aktifkan kelas keperawatan maternitas pertemuan kelima hari ini. Ada kendala ngisiin absensinya? Bisa ya? Sudah? Sudah diisi semuanya. Terima kasih. Presensinya semuanya mahasiswa masuk ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang izin atau sakit. Jadi kita bisa fokus belajar hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoanya selesai. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah pertemuan yang kelima. Pertemuan sebelumnya kita udah belajar apa aja? Anatomi dan fisiologi reproduksi. Lalu yang kedua belajar apa? Belajar isu keperawatan. Yang ketiga? Aspek kehamilan. Yang keempat? Aspek pertumbuhan dan perkembangan. Dan hari ini kita akan belajar Asuhan keperawatan nutrisi pada kehamilan. Nah, di minggu lalu kalian sudah belajar tentang nutrisi atau perkembangan ya, nutrisi ya. Kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan janin. Apa itu pertumbuhan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah Sel yang dapat diukur seperti berat badan, seperti berat dan juga panjang. ya, bagus sekali. Pertumbuhan berarti ada penambahan secara kuantitatif. Nah, untuk itu maka perlu ada nutrisi atau zat-zat yang penting untuk ibu dan janinnya supaya proses tumbuh kembang yang minggu lalu kita sudah pelajari itu bisa terjadi dan bisa maksimal. Pokok bahasan kita hari ini adalah mahasiswa nanti akan mampu untuk menyusun asuhan keperawatan terutama pada pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Setelah pertemuan ini, nanti kalian bisa menguasai asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Nah, kita pitching dulu di awal. Mengapa sih nutrisi itu penting selama kehamilan? Silakan. Agar pertumbuhan dan perkembangan itu bagus, Bu. Terus juga mencegah komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Ya, betul. Ada jawaban lain? Tadi temannya menjawab agar tidak ada komplikasi selama nanti persalinan, pertumbuhan tumbuh kembangnya bagus, juga untuk mencegah komplikasinya. Kalau kita lihat ini buku-buku ini ada di referensi kita yang di satu Unri, kalian bisa baca. Nah, dari sana kita bisa ambil beberapa informasi penting bahwa kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester pertama itu memang fokus pada asam folat, protein, zat besi. Itulah kenapa memang tablet tambah darah itu atau TTD program itu memang penting. Tidak hanya untuk ibu hamil sebenarnya, tapi juga diberikan sejak remaja. Iya, untuk mencegah stunting sejak dini itu tadi. Di trimester 2 dan 3 itu perlu tambahan kalori
juga kalsium dan vitamin D. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi ini meliputi status ekonomi, budaya, juga akses layanan kesehatan. Kalau status ekonomi kita mungkin semuanya udah paham ya, makin mampu dia untuk membeli vitamin maka akan semakin fancy vitamin dan makanan-makanan yang dikonsumsinya, semakin banyak merek-merek yang bisa dia pilih. Begitu juga sebaliknya. Kalau budaya mungkin kita juga sudah banyak paham tentang itu. Bagaimana budaya itu mempengaruhi pola makan, mempengaruhi pantangan, ada makanan-makanan khusus, tradisi khusus pada saat sepanjang kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Untuk akses layanan kesehatan, dalam penelitian yang pernah dilakukan, ini ternyata ada perbedaan perilaku pencegahan stunting atau pemenuhan nutrisi pada area yang urban dengan area yang rural. Nah, penelitian ini pernah dilakukan di Kota Pekanbaru, Kecamatan 50, dan Kecamatan Lubuk Dalam di Kabupaten Kampar. Temuan utamanya adalah ibu hamil di area urban ternyata lebih banyak mengakses informasi gizi dari media digital. Mungkin karena lebih modern ya lifestyle-nya. Lalu ibu hamil di area rural lebih mengandalkan tradisi lokal dan bidan desa. Ya, ini temuan utamanya. Jadi ternyata ada perbedaan yang signifikan dalam konsumsi tablet FE, pola makan, dan kunjungan ANC pada area yang lebih pedesaan dibandingkan dengan yang perkotaan. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Budaya itu menjadi budaya itu menjadi pengaruh besar terhadap proses pemenuhan nutrisi. Apalagi yang bisa kita jadikan dasar dari hasil penelitian ini? Betul, akses informasi. Jadi gimana? Bagaimana strategi kita untuk mengedukasi? Kita harus bisa mengidentifikasi saat kita mengedukasi ibu hamil di area kota dengan area yang lebih pedesaan, itu harus berbeda strategi edukasinya. Itu ya, ini menjadi hal yang penting. Hasil penelitian ini menjadi dasar strategi kita untuk menyusun rencana edukasi kepada ibu hamil sesuai dengan daerahnya. Gitu ya. Nah, ini tadi sesuai dengan teorinya sebenarnya ada penambahan berat badan berdasarkan status basal metabolic index dan status nutrisi sebelum hamil. Jadi tidak hanya menambah saja berat badannya, ada dasarnya. Kalau ibu hamilnya underweight, sekitar 12,5 sampai 18 kilo penambahan berat badannya selama hamil. Kalau ibu hamilnya normal, maka sekitar 11,5 sampai 16. Kalau ibunya overweight, maka perlu penambahan 7 sampai 11,5. Kalau ibu hamilnya obes, maka penambahan selama proses kehamilannya cukup 7 kilo saja. Jadi penambahan berat badan itu selama trimester pertama sekitar 1,6 kilo. Lalu di setiap minggu berikutnya akan bertambah sekitar 0,4 kilo setiap minggunya, diperkirakan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mengukur status gizi ibu hamil, maka kita bisa gunakan dasar ini untuk mengecek atau mengevaluasi penambahan berat badannya. Jadi mulai dari sekarang kita udah bisa mengingat ya, tidak hanya asal bertambah berat badannya, tetapi bertambah berdasarkan berat badan ibu hamil pada sebelum dia hamil. Maka penting untuk kita mengkaji berat badan sebelum dan sesudah. Nah, kita akan masuk ke studi kasus. Seperti metode kita yang hari ini, kita adalah case based learning. Maka kasus kita hari ini adalah ini. Ada yang bisa bantu ibu bacakan? Silakan. Seorang ibu hamil usia 24 tahun, B1 P0A0, usia kehamilan 22 minggu, tiba
di daerah rural, keluhan sering pusing, nafsu makan menurun, tidak rutin minum tablet FE, data tambahan pendidikan SMP, tidak memiliki akses internet, tidak makan ikan karena mitos lokal. Nah, jadi ada kasusnya, ada mitos lokal. Tidak disebutkan di mana tempatnya ya. Ibu dengan inisial A misalnya, dia usianya 24 tahun, pendidikannya masih SMP, dan perlu dicermati, dia tidak rutin minum tablet FE dan tidak makan ikan. Kira-kira ada satu budaya tertentu mungkin yang, bahkan ada juga satu kepercayaan yang dia ngerasa kalau makan ikan nanti jadinya anaknya amis. Nah, itu masih ada kekhawatiran itu. Bagaimana cara kita? Nah, diskusinya adalah apa masalah keperawatan utama yang Anda identifikasi? Faktor apa yang mempengaruhi status gizinya dan rencana intervensi serta pendekatan edukasi yang sesuai dengan konteks budayanya. Silahkan didiskusikan dengan instruksi analisis kasus dengan format pengkajian minimal 3 diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, dan sampai ke evaluasi keperawatannya. Silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok? Tidak? Cukup? Baik, silahkan ke diskusi kelompok ya. Ya, udah didiskusikan. Satu lagi sih, kayaknya kan kurang pengetahuan. Ya, satu lagi apa? Resiko cedera, bagus. Yang kelompok ini? Yang perlu pengetahuan. Iya, mereka ada kurang pengetahuan sama resiko cedera. Kalau kita main lagi juga, misalnya dari bagaimana mulai dari ibu terkait strategi kita dan pendekatan sebagai masyarakat. Baik, waktunya sudah 45 menit, jadi sudah habis ya, sudah selesai diskusinya. Baik, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, silakan. Terima kasih semuanya. Di sini saya akan memaparkan terkait diskusi tadi yang sudah Ibu berikan itu 45 menit. Dari yang pertama itu apa masalah perawatan utama yang dapat identifikasi. Nah, di sini kami dapat 3 diagnosa. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuhnya berhubungan dengan asupan makanan yang tidak adekuat. Terus yang kedua adanya kurang pengetahuan ibu berhubungan dengan pendidikan rendah dan tidak memiliki akses informasi. Terus ya, yang ketiga itu ada risiko cedera berhubungan dengan tekanan darah yang menurun. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu kan faktor apa saja yang mempengaruhi status gizi pada kasus tersebut. Nah, di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi itu dari faktor sosial budayanya, terus karena dia tinggal di daerah rural, terus adanya mitos lokal yang ibunya itu tidak makan ikan. Nah, terus juga yang kedua itu ada faktor dari pendidikan dan informasi, di mana di sini pendidikan ibunya hanya pendidikan SMP dan tidak adanya akses internet. Dan dari kebiasaan yang keluhannya itu karena tidak konsumsi tablet FE, terus juga ada meningkatnya risiko anemia. Terus dari rencana intervensi keperawatannya apa yang dapat kita lakukan, itu yang pertama kita bisa pantau status gizinya seperti pengukuran berat badan, lila, dan juga kita lihat tanda-tanda anemia. Terus dari kita bisa edukasi terkait pentingnya FE, tablet FE untuk mencegah anemia ibu dan dampaknya pada janin. Terus bisa konseling gizi juga terkait makanan apa yang bisa dikonsumsi ibu seperti memiliki zat gizinya, yang non hewani seperti sayuran hijau atau kacang-kacangan. Terus terkait dari pertanyaan yang keempat itu bagaimana pendekatan edukasi sesuai dengan konteks budaya. Nah, di sini kami melibatkan tokoh masyarakat atau keluarga untuk mengedukasi membantu dalam perubahan perilakunya. Terus juga pasti kita menghargai budaya lokalnya, tapi tetap memberikan penjelasan ilmiah sederhana tentang pentingnya gizi dan dampaknya pada kesehatan tubuh dan janin. Mungkin itu saja yang kami bisa paparkan. Baik, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan. Kita kelompok ini berarti kalian mempertimbangkan intervensi juga melibatkan kolaborasi dengan pihak gizi, juga tadi
edukasinya itu tentang melibatkan tokoh masyarakat. Ya, itu tadi poin yang bagus sekali. Bagaimana di kelompok ini, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya mewakili dari kelompok. Pertama yang harus disampaikan itu kami kelompok setuju dengan poin yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit diagnosa perawatan yang tidak disebutkan oleh kelompok sebelumnya. Mungkin tambahan dari kami itu yaitu ketidakefektifan pola makan, karena didapat dari data pengkajian bahwa nafsu makannya menurun, kemudian tidak konsumsi tablet tambah darah, dan juga terakhir yang paling penting itu tidak makan ikan karena adanya mitos lokal di daerah tersebut. Mungkin tindakan kedepannya yang bisa kita lakukan yaitu pertama, kita perlu menghargai nilai dan juga kepercayaan dari masyarakat setempat. Pertama, kita tidak boleh menyalahkan langsung mitos dari daerah tersebut. Kita bisa menggunakan pendekatan yang secara pelan-pelan kepada masyarakat sekitar. Kemudian betul yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya melibatkan tokoh masyarakat. Dan kita juga melibatkan kader kesehatan yang berada di daerah tersebut. Dan kita juga bisa menggunakan bahasa lokal mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak percaya, yang tidak mengetahui manfaat dari ikan tersebut. Mungkin itu dari saya. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Baik, bagus sekali Rifki. Mewakili kelompok ya. Nah, dari diskusi tadi sudah banyak ternyata kalian bisa mengidentifikasi ya, kalian menggunakan referensi dengan baik, sumber-sumbernya juga dengan baik, dan dapat mengidentifikasi pertanyaan, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusinya juga dengan baik. Namun masih ada yang mau ditanyakan atau bingung terkait dengan topik ini? Di sini Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin saya mewakili teman-teman juga ingin bertanya Bu terkait kasus kita ini. Memang sebenarnya kan Ibu, kalau misalnya kita lihat dari kasus di sini terkait mitos lokal, ada salah satunya adalah tidak makan ikan karena mitos lokal. Mungkin tadi kalau dari diskusi entah itu nanti ada budaya takut janinnya amis dan segala macam. Cuman kalau yang kita pahami bahwa kalau dari segi kesehatan, jika tidak makan ikan kan kemungkinan ada resiko kemungkinan defisiensi protein, asam lemak omega 3 ataupun kekurangan yodium. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok dan juga perwakilan kelompok kami bahwa kita menggunakan pendekatan entah itu dari tokoh budayanya gitu Bu. Tapi yang ingin ditanyakan adalah bagaimana Bu kita sebagai perawat itu bisa menyesuaikan metode komunikasi dan materi mungkin sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun lingkungan yang ada yang masih lekat dengan budaya mitos lokal tersebut. Oke, Terima kasih baik. Bu. Terima kasih pertanyaannya, Dev. Berarti yang ditanyakan adalah masih bingung bagaimana strategi edukasinya terkait dengan budaya lokal sebagai perawat ya. Tadi kan kita melibatkan tokoh kalau dari kelompok Nyanatan. Kalau perawatnya gimana nih cara menyampaikannya? Gitu ya pertanyaannya. Ada yang mau kasih tanggapan dari pertanyaan Dev? Gimana ya cara kita ya? Ini pasiennya nggak mau makan ikan. Gimana cara kita edukasinya? Nggak boleh Bu, harus makan, gitu kan? Nah, gimana ya caranya ya, komunikasinya ya, yang lebih baik? Ada yang terpikirkan nggak? Jadi kita balik lagi ke tadi zat nutrisinya. Ikan itu protein apa? Hewani. Maka ikan ini akan digantikan dengan protein hewani lain. Jadi yang perlu kita lakukan saat kita berkomunikasi dengan ibu hamil atau dengan pasien-pasien yang lekat sekali dengan budayanya, kita harus punya perspektif sebagai seorang perawat yang pertama prioritaskan dulu, kaji dulu apa sih nilai-nilai yang dia punya, apa kepercayaan yang dia tahu gitu. Nah setelah itu baru nanti kita akan lakukan pendekatan untuk merubah. Selagi budayanya atau praktek budayanya bisa untuk dipertahankan, kalau baik dipertahankan, kalau seandainya kurang baik nih tidak bisa kita modifikasi seperti tadi protein hewani, nanti kita ganti. Kalau nggak ikan berarti gantinya apa protein hewani? Nah ada ayam, ada apa lagi?
ada daging dan ada berbagai pilihan. Jadi kita sebagai perawat berikan pilihan itu supaya nutrisinya tetap terpenuhi walaupun jenisnya berbeda. Jadi diversifikasinya ada. Atau memang nanti budayanya diterima. Ini bagus sekali memang mahasiswa semester 3 nanti dilanjutkan berikutnya itu ada topik-topik di semester-semester nanti di atas itu ada tentang transkultural nursing ya. Nanti akan membahas lebih banyak tentang bagaimana pendekatan budayanya. Tapi untuk kali ini kita memang mendiskusikan fokus pada nutrisinya ibu hamil. Memang kita tidak bisa melepaskan diri dari kepekaan terhadap budaya. Tapi ibu luar biasa mengapresiasi bagaimana kalian peka terhadap budaya pada kasus ini. Begitu ya jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, hari ini kita akan simpulkan bahwa nutrisi selama kehamilan adalah kunci untuk pencegahan stunting. Perawat punya peran edukasi, advokasi. Itu tadi advokasi yang juga disinggung oleh teman-temannya. Dan intervensi berbasis budaya. Pendekatan keperawatan juga harus kontekstual dan berbasis evidence. Demikian kelas kita hari ini. Applause untuk kita semuanya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proses persalinan ya. Yang untuk prenatal sudah selesai, nanti akan proses persalinan di pertemuan berikutnya. Silahkan diakses modul belajar yang ada di satu Unri untuk mempersiapkan pada pertemuan di minggu berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup kelas ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoanya selesai. Saya belum sampaikan tadi hasil dari diskusi ini tadi nanti dikumpulkan dalam bentuk makalah. Jadi silakan disusun berdasarkan aturan-aturan yang sudah disampaikan pada saat pertemuan pertama kemarin. Untuk jadi makalahnya ada template-nya juga, silakan disusun laporannya berdasarkan itu. Nanti akan dikumpulkan paling lambat besok siang pukul 12. Di-upload di akun satu Unri. Oke? Ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan depan atau yang hari ini? Sistem? Absensi aman ya semuanya? Baik, kita cukupkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.